Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa bersama dengan kami dalam Gracia Hope Compassion Channel. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara yang rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam pengajaran pada pagi hari ini, kita akan buka dari firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-14, ayat 1 hingga ayat yang ke-25. Sebelumnya kita mohon pertolongan Tuhan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa di surga, Engkau yang mengampuni segala pelanggaran dan dosa kami. Kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan Engkau mengampuni kesalahan kami. Terima kasih Bapa di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kuduskanlah hamba-Mu, kuduskanlah firman-Mu, dan kami sambut berkat-berkat-Mu dengan ucapan syukur, yaitu berkat firman Tuhan, berkat pengurapan, berkat kasih karunia, dan pertolongan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, menyertai kehidupan kami. Demi nama Yesus kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dari 1 Korintus 14 ayat 1 hingga ayat 25. Sekali lagi tentang karunia roh. Kita sudah belajar tentang karunia roh di pasal yang ke-12, karunia melayani dan karunia roh, serta karunia yang Tuhan berikan yang lebih lagi, yaitu iman, pengharapan, dan kasih di dalam 1 Korintus 13, dan yang terbesar di antaranya adalah kasih. Pasal yang ke-14 firman Tuhan berkata, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dengan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuatan atau pengajaran. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu? Apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak, macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya dan dia orang asing bagiku. Demikianlah pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu?
Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tapi orang lain tidak dibangun olehnya. Saudara, sampai di ayat yang ke-17, situasi pada waktu itu pada jemaat Korintus, rupa-rupanya mereka itu sangat royal di dalam menggunakan karunia, khususnya karunia berbahasa roh. Tetapi karena karunia berbahasa roh itu adalah karunia untuk berkata-kata di dalam bahasa-bahasa yang Roh Kudus taruhkan, Paulus menasihati adalah lebih baik kamu minta karunia bernubuat, karunia menafsirkan, supaya ketika kamu membangun, kamu tahu betul apa yang disampaikan di tengah-tengah pertemuan jemaat. Kemungkinan rupa-rupanya ketika semua orang berbahasa roh itu riuh rendah, dan kemudian keributan yang terjadi ketika mereka juga mengeksplorasi untuk berbahasa roh itu tidak mendatangkan pengetahuan kepada orang yang ada di sekitarnya. Bahasa roh itu baik, tetapi ketika kita terlalu mengeksplor berbahasa roh itu, ya, akhirnya bisa saja kedagingan kita itu muncul. Kita hanya berkata-kata dengan keributan yang kita ciptakan, daging turut bekerja di sana. Makanya saudara, kalau kita berbahasa roh, kita minta karunia untuk mengerti, menafsirkan, bahkan karunia untuk bernubuat. Demikian pula kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha, bukan cuma menerima, tapi mempergunakannya untuk membangun jemaat. Segala sesuatu itu baik, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu itu baik, tetapi bukan segala sesuatu itu membangun. Jika bahasa roh yang kita gunakan itu betul-betul kita minta untuk membangun jemaat, Tuhan pasti akan kasih. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa. Supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Paling tidak, kita punya kepekaan dengan roh Tuhan. Kepekaan dengan Roh Kudus untuk membedakan roh. Bahasa roh ini untuk apa ya? Bahasa roh ini untuk membangun diri sendiri, atau bahasa roh ini ada pesan-pesan Tuhan di dalamnya. Dan kalau ada pesan-pesan Tuhan, saudara berbahasa roh, kemudian terjadi satu komunitas berbahasa roh, tiba-tiba bahasa roh itu akan tenang dan kemudian menguatkan seseorang untuk kemudian dia bernubuat, atau menguatkan seseorang untuk dia kemudian menafsirkan apa ya yang disampaikan roh Tuhan itu tadi. Itu. Jadi saudara, di dalam pertemuan jemaat, yang paling penting bukan membangun diri sendiri. Membangun diri sendiri bisa dalam pertemuan jemaat, bisa juga di rumah pribadi. Tapi di dalam jemaat, alangkah lebih baik. Priority adalah untuk membangun orang lain. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-18 dan seterusnya, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata-kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi jadi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini, namun demikian mereka tidak mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedang karunia bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara, renungan pada pagi hari ini, mari kita membangun jemaat melalui karunia. Bukan sekedar karunia yang mengeksplor begitu saja, itu untuk membangun diri sendiri, tapi karunia yang orang lain bisa mengerti, supaya jemaat terbangun. Di dalam ayat kunci, di dalam ayat 1 dikatakan, tetaplah berusaha untuk mengajar kasih.
Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Pada hari ini kita merenungkan yang pertama, kasih adalah dasar dari segala sesuatu. Karunia-karunia itu banyak, tapi yang terbesar diantaranya adalah kasih. Paulus membuka pasal ini dengan mengingatkan bahwa kasih tetap harus menjadi motif utama dalam semua pelayanan, dalam semua penggunaan karunia rohani. Karunia tanpa kasih menjadi sia-sia. Nah, karena itu saudara, apapun yang kamu lakukan, termasuk menggunakan karunia roh, harus bertujuan untuk membangun sesama dalam kasih. Kata kuncinya kasih. Ketika ada kasih, tujuan kamu datang ke beribadah adalah untuk mengasihi, untuk membangun sesama. Poin yang kedua, saudara, antara bahasa roh dengan nubuat dijelaskan di sini bahwa dibandingkan karunia bahasa roh dan nubuatan, bahasa roh merupakan bentuk komunikasi yang tidak dimengerti oleh orang lain tanpa penafsiran. Nubuat adalah bahasa yang dimengerti akal budi. Nubuat berbicara langsung kepada manusia, kepada jemaat. Makanya ketika nubuat itu disampaikan dengan bahasa yang dimengerti oleh bahasa manusia, itu akan bermanfaat untuk membangun, menasihati, dan menghibur. Apakah bahasa roh tidak membangun? Bahasa roh membangun. Tapi tanpa pengertian, roh kita terbangun, akal budi kita tidak mengerti. Itu sebabnya kita membutuhkan keduanya. Makanya di dalam ibadah, selain bahasa roh, ada penyampaian firman. Ya, penyampaian firman itu penyampaian nubuatan juga, saudara. Kenapa? Karena firman adalah nubuatan apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam rohnya. Ada juga nubuatan yang sifatnya spontan, sifatnya karunia roh, sifatnya Tuhan taruh dalam hati, dan orang-orang yang dipenuhi dengan pengurapan nubuatan tersebut, dia akan menyampaikan itu. Foretelling dan foretelling. Nubuatan untuk membangun, nubuatan untuk menasihati, nubuatan juga untuk memprediksi keadaan apa yang akan datang. Nah, prinsip penting di sini, karunia yang dapat dimengerti dan membangun sesama lebih berharga dalam konteks ibadah bersama. Bukan berarti bahasa roh tidak berharga, sangat berharga. Tetapi alangkah lebih baik kita mengutamakan nilai-nilai yang lebih penting. Mari berbahasa roh dan utamakan nubuatan, nasihat-nasihat yang bisa membangun baik roh maupun jiwa. Bahkan tubuh kita dapat kita persembahkan pada Tuhan. Poin yang ketiga, tujuan ibadah adalah membangun jemaat. Nah, saudara, Paulus memberikan ilustrasi yang praktis seperti alat musik. Alat musik, kalau dia menghasilkan bunyi yang jelas, berguna. Demikian pula perkataan dalam jemaat ketika dapat dimengerti, puasa itu, perkataan itu membangun. Nah, bahasa roh tanpa tafsir kadangkala hanya membingungkan. Tapi orang yang peka, dia akan mengerti ketika dia mau hubungan dengan Tuhan. Pelajaran di sini adalah segala sesuatu dalam pelayanan harus dilakukan dengan maksud untuk membangun tubuh Kristus. Poin yang berikut yaitu di dalam jemaah, di dalam peribadatan, penggunaan karunia-karunia roh itu harus tertib dan bertanggung jawab. Karena karunia nabi takluk kepada karunia nabi. Ketika seseorang berbahasa roh, mereka tidak akan rebutan-rebutan. Mereka tidak akan saling tumpang tindih satu dengan yang lain, tapi pasti bersinergi. Dan kalau roh Tuhan akan berbicara, akan bernubuatan, pasti roh Tuhan akan membuat situasi itu menjadi tenang. Lalu ada satu orang yang menonjol dan menyampaikan nubuatan. Karena karunia roh itu tertib. Paulus tidak menolak bahasa roh, tapi perlu adanya tafsiran. Bahkan ia lebih suka 5 kata yang dapat dimengerti daripada 10.000 kata dalam bahasa roh di tengah jemaat. Karena bisa saja orang-orang yang berbahasa roh tanpa pengertian, mereka akan ribut, riuh, tumpang tindih satu dengan yang lain. Ini pentingnya keteraturan, kesadaran, dan kepedulian terhadap pemahaman orang lain dalam ibadah. Lagi pula, penerapan karunia roh, Roh Kudus tertib kok. Roh Kudus tertib, tidak kacau. Amin. Yang kelima, di dalam penggunaan karunia roh, di dalam menerapkan karunia roh di dalam jemaat, harus dong menjadi kesaksian bagi orang yang percaya. Nah, di dalam perspektif ini, Paulus mengatakan karunia ini berdampak kepada orang luar atau yang belum percaya. Kalau kita sendiri kacau, orang luar menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Nah, kalau mereka mendengar bahasa roh tanpa pengertian, mereka akan mungkin menganggap pertemuan ini kayak orang gila. Tapi jika mereka mendengarkan nubuatan, hati mereka akan tersentuh dan mereka akan disadarkan bahwa Allah sungguh hadir. Amin.
Bahasa roh itu dikatakan, bahasa roh itu adalah tanda. Amin. Bagi orang yang tidak percaya, dan nubuatan adalah tanda bagi orang yang percaya. Saudaraku yang diberkati, ibadah dan karunia yang kita gunakan bukan hanya untuk internal gereja, tapi sebagai kesaksian bagi dunia. Sekali lagi saudara, bahasa roh adalah tanda bagi orang yang tidak atau belum beriman. Tetapi nubuatan adalah tanda bagi orang yang beriman. Supaya kita disadarkan bahwa di dalam nubuatan ada pengertian firman yang membangun akal budi kita. Dan akal budi kita hendaklah kita bertumbuh. Firman Tuhan katakan, biarlah kita dibaharui akal budi kita supaya kita mengerti apakah harus melakukan kehendak Allah yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Dan itulah ibadah yang sejati. Amin. Renungan pada pagi hari ini, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah ketika menggunakan karunia rohani untuk membangun untuk orang lain atau hanya demi pengalaman pribadi? Yang kedua, apakah sikap kita dalam ibadah mementingkan kasih dan kejelasan bagi semua orang? Yang ketiga, apakah pelayanan kita menjadi kesaksian yang menyentuh hati orang yang belum percaya? Saudara, biarkan orang yang belum percaya dikuatkan dengan kesaksian, bukan mereka justru lari. Mari kita berdoa. Kita minta agar Tuhan ajar kami untuk mengejar kasih, menggunakan setiap karunia yang Kau berikan untuk membangun sesama, bukan demi kebanggaan pribadi. Biarlah ibadah kami tertib penuh kasih dan jadi kesaksian bagi dunia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, ajar kami untuk menggunakan karunia roh untuk menolong, membangun, menghibur jemaat, sehingga jemaat itu imannya terbangun, bukan lagi menjadi kanak-kanak, tetapi dewasa dalam Tuhan. Bapa di surga, bagi jemaat Tuhan yang sudah mengenal karunia-karunia roh yang ada padanya, biarlah dia menggunakan itu untuk pelayanan. Bagi jemaat Tuhan yang belum menerima, belum mengenal, belum mengetahui karunia roh yang ada padanya, biarlah dia dikuatkan di dalam pertemuan jemaat, supaya dia menerima paling tidak satu karunia, bahkan lebih. Dengan karunia roh yang ada, bukan untuk pamer, tapi untuk dalam ketertiban kami saling membangun dalam jemaat Tuhan. Mari saudara, kita juga akan berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang sedang memiliki pergumulan, yang sedang memiliki hubungan-hubungan yang rusak, yang sedang memiliki sakit penyakit yang parah. Mereka mungkin ada di rumah sakit. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang di rumah sakit, yang hari ini mungkin terbaring di dalam keadaan yang tidak sehat. Tuhan kiranya memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, kekuatan penghiburan daripada Tuhan untuk jemaat Tuhan yang kehilangan mungkin dengan orang-orang yang mereka cintai, harus terpisah satu dengan yang lain. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Tuhan juga memberkati untuk para penginjil dimanapun mereka berada, terus menggunakan karunia roh, terus menggunakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Dan kami percaya ketika mereka sungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan mencukupkan apa yang mereka perlukan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur memberkati keluarga dan rumah-rumah tangga kami masing-masing. Mari saudara, angkat tanganmu. Tanganmu ada kuasa, katakan, rumah tanggaku diberkati, rumah tanggaku dipulihkan, ekonomi keluargaku diberkati, ekonomi keluargaku dipulihkan, dan apa saja yang kami perbuat, dibuat Tuhan berhasil, beruntung, diberkati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ajar kami Tuhan memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami memberkati keluarga, kami memberkati orang-orang yang kami cintai yang belum mengenal Tuhan secara pribadi. Biarlah jiwanya tidak terhilang, tetapi biarlah nama mereka tercatat di dalam kitab kehidupan. Demi nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur, sambut berkat pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Saudara yang diberkati, selamat kembali beraktivitas. Bagi saudara yang menikmati hari libur, selamat menikmati bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.